atau Barreskrim. Terima kasih, kami persilakan. Mohon izin, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Jadi kami dari Subditreskrim Polda Metro Jaya sebenarnya pelaku ini sudah beberapa waktu lalu ditangkap. Namun kami memerlukan bukti lagi secara saintifik, membuktikan secara saintifik, kemudian penyesuaian alat bukti sehingga betul-betul dapat dibuktikan bahwa memang confirm hasil gelar tadi pagi, memang betul keenam pelaku ini adalah pelaku utama dari tindak pidana yang terjadi, pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan kecubung atau racun yang digunakan para pelaku yang tadi, 6 pelaku yang sudah ditampilkan tadi. Adapun kronologis kejadian, pada awalnya tanggal 15 Maret, pelaku AW dan pelaku FB dari menyewa kendaraan driver dan melalui aplikasi online. Melalui aplikasi online, menyewa kendaraan tersebut dengan tujuan Keranggan Bekasi dari Trans Studio Cibubur. Dalam perjalanan tersebut, pelaku AW dan FB meminta nomor pribadi dari korban dengan menyampaikan bahwa akan melaksanakan mencarter kendaraan di hari berikutnya. Setelah hari itu selesai dan kendaraan tersebut sudah digunakan sampai dengan tujuan, hari Minggu 19 Maret ini para pelaku AW melakukan kontak secara pribadi melalui nomor WA korban yang sudah dipegang tadi dan meminta korban untuk mengantarkan pelaku dari Cibubur ya, menuju ke Cilegon dengan harga yang disepakati sebesar 1 juta. Akan tetapi di dalam perjalanan menuju daerah Cikupa, para pelaku ini minta berhenti, kemudian membeli makan nasi bungkus. Saat di perjalanan, kemudian pelaku minta berhenti lagi di salah satu minimarket. Nah, saat korban lengah inilah pelaku memberikan di makanan nasi bungkus tersebut kecubung. Nah, setelah itu mereka, karena korban sudah pernah ketemu beberapa kali, ada rasa percaya, kemudian mereka makan bersama-sama. Nah, setelah makan, pada saat korban membawa mobil melanjutkan perjalanan, korban merasa pusing. Kemudian tersangka FB menawarkan untuk menggantikan korban membawa mobil. Hari tersebut sudah malam, kemudian mereka mengarah ke rest area Cibubur. Nah, disitulah korban sudah mulai tidak sadar, kemudian diturunkan di pinggir jalan di rest area Cibubur, kemudian mobil tersebut dibawa lari oleh dan FB. Nah, bahwa pada hari Senin, hari berikutnya, tanggal 20 Maret, sekitar pukul 5.30, korban ditemukan pertama kali oleh patroli PT Jasa Marga dan PJR, patroli jalan raya, kemudian dalam keadaan terluka parah. Kemudian dibawa ke Kramat Jati, tapi dalam perjalanan yang korban tersebut nyawanya tidak dapat diselamatkan. Kemudian dari hasil laporan tersebut, kami Subditreskrim melaksanakan penyelidikan sesuai dengan apa yang diperintahkan pimpinan menggunakan scientific crime investigation dan berkolaborasi juga dengan para dari kedokteran forensik, karena di sini ada dugaan menggunakan kecubung. Kami berhasil mengidentifikasi bahwa korban tersebut sebelumnya bukan hanya laka lantas biasa. Ada kejadian sebelum laka lantas ini terjadi. Demikian. Dari hasil penyelidikan kami berhasil melaksanakan penangkapan terhadap 6 pelaku. Seperti yang tadi sudah dihadirkan, adapun 6 pelaku ini mempunyai peran masing-masing. Ada yang menjadi eksekutor, ada yang menampung mobil tersebut, ada yang berjual mobil tersebut, ada yang sebagai pembeli mobil tersebut,
Jadi memang 6 pelaku ini adalah pelaku utama, akan tetapi masih ada ya komplotan-komplotan yang bekerja sama dengan komplotan ini. Maka kami akan terus melakukan penyelidikan, kami akan kejar, ya, kami akan kejar sampai seluruh komplotan ini dapat bisa diringkus dan dipertanggungjawabkan di depan hukum. Kemudian adapun barang bukti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, kami berhasil mendapatkan menyita 3 unit kendaraan, 2 unit HP. Untuk selanjutnya akan kita kembangkan lagi. Demikian yang kami dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, ini terkait dengan kasus pengungkapan pencurian dengan kekerasan yang disampaikan ya. Kemudian diketahui modus dari para pelaku ya, dengan perannya masing-masing tentunya, di mana salah satu untuk melemahkan atau membuat lengah korbannya adalah dengan memberikan suatu benda yang namanya kecubung, nanti akan dijelaskan oleh lapor, yang sehingga mengakibatkan dampaknya pusing atau ada efek ya seperti mabuk, nanti akan dijelaskan teknisnya seperti apa bahasanya. Kemudian dengan itu memudahkan para pelaku untuk mengambil barang milik korban. Ya. Kasus ini masih berlanjut, sustainable, berkelanjutan, tentu kita yakinkan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan melakukan secara profesional, prosedur, dan proporsional tentunya dengan menggunakan metode scientific crime investigation dan juga melakukan kolaborasi interprofesi. Ya, untuk itu maka kami persilakan kepada Puslap 4 Barreskrim Polri, dalam hal ini Pak Kabid akan menjelaskan. Terima kasih Pak Kabid Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang kami banggakan, kami akan menyampaikan hasil pemeriksaan toksikologi terhadap kasus yang diawali dari kasus laka lantas, ternyata setelah dikembangkan oleh rekan-rekan penyidik, ternyata kasus 365 yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan surat dari di Reskrim Polda Metro Jaya dengan nomor surat B7166 3 Romawi Res 18 2023 di Krim tanggal 26 Maret 2003, kami diminta bantuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti isian lambung. Karena korban sudah meninggal dunia, maka kita harus diperiksa adalah isian lambung. Jadi tim penyidik Polda Metro Jaya mengantar barang bukti tersebut ke Puslap 4 tanggal 1 April 2023 dan barang bukti yang kami terima adalah 1 buah plastik bening. Setelah dibuka berisi 1 buah pot plastik berisi lambung dan cairannya atas nama almarhum Suprapto, yang di sini kami kasih kode 305 Tokling 2023 untuk memudahkan pemeriksaan. Di Puslap 4 kami melakukan tahapan pemeriksaan, mulai tahapan pemeriksaan spot test, kemudian juga metode mikrodifusi, kemudian kita pakai juga peralatan untuk konfirmasi lanjut dengan GCMS dan LCMS. Peralatan-peralatan yang kita punya itu semua sudah terkalibrasi, metodenya sudah tervalidasi, dan personelnya sudah tersertifikasi karena Puslap 4 sudah terakreditasi 17025. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan berbagai macam tahapan. Walaupun penyidik menceritakan bahwa korban diduga keracunan kecubung, maka kami lakukan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, yaitu pemeriksaan terhadap pestisida dulu. Ternyata kita lakukan pemeriksaan pestisida,
tidak terdeteksi adanya pestisida. Kemudian kita lanjutkan, kita periksa alkohol, karena itu laka lantas, dan ternyata tidak terdeteksi adanya alkohol. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan arsen, juga tidak terdeteksi. Kemudian kita lanjut ke cyanid, karena sekarang sudah lagi marak kasus cyanid, ternyata juga tidak terdeteksi. Maka kita kembangkan lagi pemeriksaan terhadap kandungan kimia atau bahan obatnya. Setelah kita lakukan detail terhadap kandungan kimia, terdeteksi adanya skopolamin dan antropin. Nah, ini nyambung dengan tadi yang diduga oleh penyidik, bahwa yang bersangkutan kemungkinan keracunan kecubung. Karena kecubung itu bahan aktifnya adalah skopolamin. Kalau di istilah kimia, skopolamin mempunyai rumus C17H21NO4. Skopolamin ini adalah merupakan obat golongan antikolinergi yang digunakan untuk mencegah mual, muntah, akibat dari alam. Kan kita kalau dari apotek bisa antimo dan sebagainya, tapi ini yang dari alam. Kemudian skopolamin itu bekerjanya langsung mengenai susunan saraf pusat, langsung memiliki efek menenangkan di dalam lambung dan usus. Tetapi selain memiliki efek menenangkan tadi, dia juga mempunyai efek samping, yaitu mulut kering, pusing, gelisah, kejang-kejang, mengantuk, gangguan pada mata, maka tadi kan nabrak, sulit bernafas, dan detak jantung makin meningkat, demam, serta berhalusinasi. Walaupun menurut beberapa teori, salah satunya dari buku literatur Such Dangerous Properties of Industrial Material, karangan